kedua, wa taharatu 'anil najasati, harus bersih daripada najis fis saubi, yang pertama pada pakaian. Pada pakaian kita sebelum sholat harus bersih. Sebagaimana dalam surah Al-Mudassir ayat 4, fasiyabuka fatahhir, maka pakaianmu bersihkanlah. Nah, pakaian harus bersih, tidak boleh terkena najis. Namun di lain pendapat ada yang mengatakan makna fasiyabuka fatahhir tersebut bukan bersih pakaian, tetapi menyingkatkan pakaian tidak sampai di bawah mata kaki. Pakai kain sarung tidak sampai di bawah mata kaki, karena berdasarkan hadis Rasulullah, izarul mu'mini ila ansafis saqaihi, pakaian seorang yang beriman itu sebatas betis, pakai kain sebatas betis. Wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, tidak berdosa bagi orang tersebut yang memakai kain sarung, yang memakai kain sampai sebatas antara betis dengan mata kaki, berarti sebatas mata kaki. Nah, di atas mata kaki dikit itu tidak apa-apa, tidak masalah. Namun wa makana asfalu zalika wa makana asfalu min zalika fa finnar, siapa yang memakai pakaian di bawah mata kaki, kalau berdasarkan hadis ini finnar, dalam neraka. Nah, ini riwayat hadis Al-Bukhari 4093, nomor hadisnya 4093. Ya, kalau hadis ini mengatakan kalau orang yang memakai pakaian itu bawah mata kaki finnar. Cuman kita jangan berpendapat berpegang pada satu hadis, karena ada hadis yang mentafsir, yang menentukan tujuan daripada hadis tersebut. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, man jarra izaru khila'an lam yanzurullah yaumal qiyamah, siapa yang menarik pakaiannya dengan ke dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besok di hari kiamat kepada orang tersebut. Berarti yang dimaksud orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki finnar adalah orang yang dengan kesombongannya bangga. Kalau orang dulu, orang Arab tuh kalau pakai pakaian bawah dari mata kaki itu merasa bahwa diri mulia, merasa bahwa diri itu memiliki segalanya, sombong. Nah, orang yang bersifat sombong ini yang mendapatkan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi kalau seandainya kita memakai pakaian kain tadi di bawah mata kaki bukan berdasarkan kesombongan, maka bukan finnar. Ya, karena orang yang masuk neraka dengan memakai pakaian di bawah mata kaki adalah orang yang berdasarkan kesombongan. Kalau tidak berdasarkan kesombongan, maka tidak dalam neraka. Ya, itu pada pakaian. Kemudian yang selanjutnya, wal badan, bersih diri kita dari badan kita daripada najis. Ini sebagaimana dalam surah Al-Mudassir juga, warrujza fahjur, dari kekejian tersebut maka jauhilah. Nah, kita harus menghindar daripada kekejian. Maka ada ulama mengartikan rujza tersebut najis, kita harus menghindari daripada najis. Pakaian kita harus bersih daripada najis dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau pada pakaian. Kemudian yang selanjutnya yang disyaratkan wal makani, tempat kita sembahyang itu harus bersih daripada najis. Tempat kita mau sholat harus bersih daripada najis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, qama a'rabi fil masjid, qama a'rabi fabala fil masjid. Ada datang seorang orang Arab, kemudian dia kencing di dalam masjid. Faqama ilaihin nas, kemudian manusia pergi kepada orang Arab tersebut, liyaqahu, untuk menghardik, untuk mencaci orang Arab tersebut. Apa kata Rasulullah? Da'uhu, tinggalkan. Tidak apa-apa, biar be. Tapi macam mana perintah Rasulullah selanjutnya? Fahariku ala baulihi
zanuban minal ma, siram air kencing tersebut dengan satu gayung daripada air. Nah, maka Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan tempat di dalam masjid tersebut daripada air. Berarti dalam arti kata apa kesimpulan dari hadis ini? Tempat kita beribadah harus suci daripada najis. Ya. Namun luar daripada masalah itu, balik lagi kepada masalah badan, ada yang tinggal. Tadi badan surah Al-Mudassir, sedangkan hadis ada satu hadis dalilnya yaitu wastanzihu minal bauli, bagus-bagus membersihkan kencing. Kata bahasa wak ni, elok-eloklah bersih kencing tu. Yang baik, yang bagus membersihkan kencing. Kenapa? Fa inna amma ta'azabil qabri min. Karena banyak orang mendapat azab kubur dikarenakan tidak bersih mensucikan kencing tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam kitab Muraqi Ubudiyah karya Muhammad Nawawi juga, Syekh Muhammad Nawawi, kalau kita kencing tu sudah kencing harus digerhem. Kemudian diurut 3 kali. Diurut 3 kali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kencing falyantur zakaru, maka hendak dia mengurut zakarnya. Zakar. Kalau kita sebagai laki-laki itu dari bawah, misalnya zakar, itu telunjuk dari bawah, kemudian yang ibu jari di atas, tapi dengan tangan kiri, jangan tangan kanan, karena Rasulullah mengajarkan jangan memegang zakar di waktu kencing dengan tangan kanan, dan waktu basuh juga tidak boleh dengan tangan kanan, dengan kiri. Nah, diurut dari bawah macam ni, diurut 3 kali. Kalau bagi perempuan dari atas, dan tangan kiri diurut dari atas, cara membersihkannya. Kemudian dari cara duduk Rasulullah juga mengajarkan daripada sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, yaitu an Suraqah bin Malik. Kata Suraqah bin Malik, allamana Rasulullah SAW fil khila. Rasulullah mengajarkan kami ketika kami di dalam WC, di dalam membuang air besar. Bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah an-naquda alal yusra. Rasulullah mengajarkan kami bahwa kami duduk di atas kaki kiri, wa nansiba 'alal yumna, dan kami menegakkan tangan kaki kanan. Caranya macam ni. Masalah mik lagi ya. Nah, kalau apanya macam ni. Kalau yang diajarkan Rasulullah, kalau kita buang hajat macam ni. Karena kan kata Rasulullah, kata lambung kita sebelah sini. Kalau kita macam ni, otomatis lambung tegak macam ni. Kalau tegak macam ni sama seperti botol yang kita buang air, maka prosesnya lambat. Kalau botol macam ni kan proses keluar air lambat. Tapi apabila kita miringkan, jadi keluar najis itu lancar. Macam itu yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita lambung kita miring, ketika kita buang hadas, maka lancar keluar. Jadi tidak ada yang tersendat. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita membuang hadas. Ya. Jadi itu yang selanjutnya yaitu masalah apa tadi? Masalah badan harus bersih daripada najis. Kemudian bersih berkenaan dengan masalah bersih daripada najis, maka kita juga harus menengok najis ini. Ulama membagikan kepada 4. Di sini ada wa'lam anan najasata ala arba'ati aqsamin. Najis terbagi kepada 4. Qisman la yufa'anhu fis saubi wal ma'. Ada satu pembahagian yang tidak dimaafkan pada air dan juga tidak dimaafkan pada pakaian. Seperti kencing, itu kalau kencing, kalau pada air tidak dimaafkan, pada pakaian juga tidak dimaafkan. Kemudian ada satu pembahagian wa qismun yufa'anhu fihima. Ada juga najis yang dimaafkan pada air, dimaafkan pada pakaian, seperti najis yang tidak terlihat oleh kasat mata, maka dimaafkan baik itu pada air ataupun pada pakaian. Kemudian yang selanjutnya wa qismun yufa anhu fis saubi dunal ma.
ada najis yang dimaafkan pada pakaian. Kalau seandainya benda tersebut kena pada pakaian, maka dimaafkan oleh agama. Apa tuh? Qalilud dami. Ya, sedikit darah sedikit. Darah jerawat. Di baju dimaafkan. Tapi tidak dimaafkan pada air. Kalau seandainya darah jerawat kena air, maka air tersebut menjadi najis. Kalau pada pakaian dimaafkan. Kemudian wa qismun yufa anhu fil ma'dunas saw. Ada yang dimaafkan pada air namun tidak pada pakaian. Apa tuh? Wa huwa mayyitatu allati la dama laha sailun. Yaitu bangkai daripada binatang yang darahnya tidak mengalir ketika kita bunuh. Sama dengan nyamuk. Ketika kita bunuh kan tidak memiliki darah. Ataupun seperti lalat tidak memiliki darah. Maka lalat kalau seandainya terdapat pada air yang kurang daripada 2 kulah, itu dimaafkan di dalam agama, dalam arti kata tidak memberi efek kepada najis air tersebut. Tetapi kalau seandainya terdapat bangkai lalat, bangkai nyamuk di baju kita, itu tidak dimaafkan. Dalam arti kata kalau kita sembahyang ada bangkai nyamuk di baju kita, maka sembahyang kita tidak sah. Nah, itu pembahagian daripada najis. Jadi saya rasa cukup sekian. Jadi kita sambung lagi akhir bulan depan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang nak didiskusikan, ada yang mau bertanya, silahkan.